Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat asar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menegakkan ibadah salat asar berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak bertolabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, dan semoga kita yang duduk di tempat ini selalu dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah. Tema kajian kita pada sore hari ini insyaallah ta'ala berkaitan dengan solat. Tegakkanlah solat, niscaya Allah akan perbaiki kehidupan kamu. Para jamaah, termasuk dari perkara yang paling penting di dalam agama kita adalah bagaimana kita menegakkan solat. Bagaimana tidak penting solat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan solat sebagai rukun agama kita. Sebagaimana dimaklumi bersama, solat itu adalah rukun kedua setelah dua kalimat syahadat. Solat menempati kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita. Makanya sangat banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang perintah solat itu. Sangat sering kita temukan ayat yang bunyinya aqimus sholah wa atuz zakah, tegakkan solat dan tunaikan zakat. Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah untuk solat itu sangat banyak kita dapati di dalam Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya, betapa agungnya perkara solat ini. Tidak boleh diremehkan dan tidak boleh kita lalaikan. Bahkan kita diperintahkan untuk solat bersama dengan orang-orang yang solat, yaitu di masjid berjamaah. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Perintah dari Allah
untuk ruku, yakni salat bersama dengan orang-orang yang salat, dan itu tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali dengan kita pergi ke masjid menegakkan salat jamaah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Islam dibangun di atas pondasi dan landasan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun, 5 dasar. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat. Salat sebagaimana kita tahu bersama, dia merupakan tiang agama. Ibarat bangunan, Pak. Salat itu adalah tiangnya. Nah, tentu kita tahu bersama, kalau yang namanya bangunan tanpa tiang, maka tidak akan bisa berdiri tegak dia, dan tidak akan mungkin bisa ada bangunan. Akan roboh bangunan itu kalau tidak ada tiangnya. Nah, agama kita pun demikian. Agama kita ibarat bangunan. Tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah pondasinya. Tiangnya adalah salat. Rasulullah pernah mengingatkan, Rasul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Salat adalah ibadah badan yang paling utama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan dan posisi yang paling mulia di dalam ibadah yang satu ini. Bayangkan, Pak, salat itu merupakan syariat yang Allah perintahkan kepada nabinya secara langsung, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu masih melalui perantaraan malaikat Jibril. Puasa misalnya melalui Jibril, zakat misalnya melalui Jibril, haji dan umroh misalnya melalui Jibril, dan kebanyakan perintah-perintah syariat itu melalui malaikat Jibril. Tapi salat Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara khusus. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di perjalanan malam kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6 sampai langit yang ketujuh. Bahkan naik lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian berjumpa dengan Allah. Di sanalah Nabi diperintahkan untuk menjalankan salat secara langsung, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Lihat betapa agungnya salat ini dan betapa mulianya kedudukan salat itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara khusus. Allah syariatkan salat. Awalnya, Pak, Allah syariatkan 50 kali salat. Itu awalnya. Nabi SAW turun membawa perintah 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Ketemu sama Nabi Musa alaihi salam di langit yang ke-6. Nabi Musa nasihatkan kepada Nabi kita, ya Muhammad, wahai Muhammad, kau naik lagi, kau minta keringanan dari Tuhanmu, karena sesungguhnya aku telah mencobanya kepada kaumku, kepada Bani Israel, dan mereka tidak sanggup melakukannya. Minta keringanan. Akhirnya melalui nasihat Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, minta keringanan lagi. Diringankan oleh Allah, dipangkas setengahnya jadi 25 salat.
Ketemu lagi sama Nabi Musa, ternyata Nabi Musa perintahkan naik lagi, minta keringanan lagi. Akhirnya Nabi pun turun naik, Pak, ya. Sampai pada akhirnya solat yang Allah wajibkan cuman 5 solat dalam sehari dan semalam. Coba dibayangkan bagaimana kalau yang Allah wajibkan itu 50 solat dalam sehari semalam ini. Nah, jangankan 50 solat, 5 solat saja masih banyak yang melalaikannya. Bagaimana kalau 50 solat? Tapi subhanallah, 5 solat yang dikerjakan ini nilainya sama dengan 50 kali solat. 5 solat yang kita kerjakan nilainya sama dengan 50 kali solat. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Makanya kalau sudah diringankan seperti itu, jangan sekali-kali kau lalaikan solat itu. Allah subhanahu wa ta'ala minta dari kita cuman 5, Pak, dalam sehari dan semalam. Tidak banyak, cuman 5. Dan solat itu tidak lama, hanya beberapa menit. Ya mungkin lama-lamanya 10 menit lah, kali 5, 50 menit, anggap 1 jam lah. Mungkin sama zikir-zikirnya 2 jam lah. Kita punya waktu dalam sehari semalam 24 jam, cuman 2 jam yang Allah minta. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau solat yang itu saja kita lalaikan, maka bagaimana lagi dengan ibadah yang lainnya? Solat adalah ibadah dan amalan pertama yang dihisap oleh Allah. Kalau baik solat kita, baik pula yang lainnya. Tapi kalau solat kita rusak, rusak pula yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Amal pertama, kata Nabi, yang akan dihisap nanti pada hari kiamat adalah solat. Fa in salahat faqad anjaha wa aflaha. Siapa yang solatnya baik, maka dia akan beruntung dan dia akan diselamatkan oleh Allah. Fa in naqasat faqad khaba wa khasir. Tapi barang siapa yang kurang solatnya, maka dialah orang yang merugi dan dialah orang yang sengsara. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya solat ini ibadah yang tak bisa kita permainkan, yang tak bisa kita lalaikan, yang tak boleh kita gampang-gampangkan. Karena meninggalkan solat dosanya besar. Bahkan ulama mengatakan dosa meninggalkan satu solat tidaklah lebih ringan dari dosa berzina dan mencuri. Itu ulama bilang begitu, Pak. Meninggalkan satu solat dosanya tidaklah lebih ringan daripada dosa berzina dan mencuri. Nah, bagaimana lagi kalau yang dia tinggalkan 5 kali solat, atau yang dia tinggalkan itu banyak dari waktu-waktu solat dia tinggalkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita mau melalaikan solat sementara yang memberi rezeki kepada kita Allah, sementara yang memberikan umur kita kepada kita adalah Allah. Pantaskah kita melalaikan solat itu? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengerjakan solat ini ciri bahwasanya dia adalah orang yang bertakwa. Lihat, Pak, kita bisa baca di dalam awal-awal di surat-surat awal di dalam Al-Quran. Kita buka mushaf Al-Quran, maka kita akan dapati surat Al-Fatihah, setelahnya surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah kita akan baca ayatnya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dia adalah petunjuk, dia adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Allah sebutkan di dalam ayat ini ciri mereka yang bertakwa. Perhatikan, alladzina yu'minuna bil ghaib
Merekalah yang beriman kepada perkara yang gaib. Sampai di situ tidak. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua yang disebut, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada orang yang mengaku beriman, kalau ada orang yang mengaku bertakwa, tapi dia tidak tegakkan salat, dia tinggalkan salat, maka bohong. Dia sebenarnya bukan orang yang beriman. Dia sebenarnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam perintah salat yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena orang berimanlah yang tergerak hatinya untuk menjalankan salat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam Quran Allah namakan salat itu dengan iman. Salat dinamakan dengan iman. Artinya apa? Tanda keimanan kamu adalah dengan kamu menegakkan salat. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Allah sebutkan iman, kata ulama, salatakum. Allah tidak menyia-nyiakan salatnya kalian. Salat Allah namakan dengan iman. Mengapa Allah namakan salat dengan iman? Sebab itu adalah pertanda kamu adalah orang yang beriman. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan kita akan dapatkan dengan mengerjakan salat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Mu'minun, kita bisa baca dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala buka surat itu dengan menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Beruntung kata Allah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun sifat-sifat orang yang beriman. Ternyata sifat pertama orang beriman, Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka lah orang-orang yang khusyuk di dalam solat-solat mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka yang khusyuk di dalam solatnya, itulah ciri keberuntungan, itulah ciri mukmin yang beruntung. Artinya apa? Kalau kau tak solat, maka jangan harapkan ada keberuntungan. Kalau kau tidak mengerjakan solat, maka yang kau dapatkan adalah kerugian. Dan itulah hakikat kerugian yang sebenar-benarnya kerugian. Orang memahami kalau rugi itu kalau dia bangkrut saja, kalau misalnya dia di PHK saja, kalau misalnya usahanya bangkrut, itu rugi katanya. Tetapi dia tidak pahami kerugian yang sebenar-benarnya kerugian. Kalau kau menelantarkan sholat, kalau kau tinggalkan sholat, itulah kerugian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tegakkanlah sholat. Orang pak, kalau masih sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala masih jamin, Allah masih berikan hidayah sama dia. Allah akan perbaiki urusannya. Kalau mungkin dia masih melakukan kemaksiatan, tapi dia masih sholat, dia jaga sholatnya, Allah akan berikan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan cegah dia sedikit demi sedikit dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau orang sudah tidak sholat, subhanallah, maka sangat kecil kemungkinan dia akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, aqimis shalah, tegakkan sholat, kata Allah. Kenapa? Innas sholata, sebab sholat itu tanha, akan mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ini janji Allah kalau kau masih sholat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat menjadi penggugur dosa kita. Dosa kita pak, selain diampuni oleh Allah dengan kita istighfar, dengan kita bertaubat kepadanya, ada cara lain untuk kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Sholat. Kerjakan sholat.
Kau belum minta ampun kepada Allah, kau belum bertaubat kepada Allah, tapi dosamu sudah diampuni oleh Allah. Dengan apa? Dengan solat. Rasul pernah bersabda, Pak, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inginkah ku kabarkan kepada kalian, inginkah ku tunjukkan kepada kalian akan suatu amalan yang amalan ini akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Mau ndak ku tunjukkan amalan itu? Mendengarkan itu para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul kami mau. Apa itu? Amalan yang bisa menghapuskan dosa kami dan mengangkat derajat kami. Apa itu ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu 'alal makarih. Sempurnakanlah wudu'mu walaupun di saat-saat sulit. Di saat-saat dingin kamu tidak mau menyentuh air, tapi di saat itu kau sempurnakan wudu'mu, maka disitulah terdapat pengampunan dosa dan semakin ditinggikan derajatmu di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wa kasratul khutha ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Semakin banyak langkahmu, semakin besar pengampunan dosamu. Disebutkan dalam hadis yang lain, ketika kita pergi menuju solat, Pak, kaki kanan itu mengangkat derajat, kaki kiri menghapus dosa. Sehingga semakin banyak langkah-langkah yang kau langkahkan, kalau 100 langkah saja kau menuju masjid, 100 derajat dan 100 pengampunan dosa. Semakin banyak langkahmu, semakin banyak pula derajat yang ditinggikan, semakin banyak pula dosa yang dihapuskan. Ini dengan solat. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Kau menunggu solat dengan datangnya solat berikutnya. Kata Nabi SAW, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Nah itulah ribat, itulah kesempurnaan. Bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu khamsa marrat fi kulli yawmin wa laylah. Kata Nabi, inginkah atau bagaimana pendapat kalian kalau saja ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian yang dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, hal yabqa min daranihi syai'? Kata Nabi, apakah masih tersisa kotoran yang melekat di tubuhnya? Masih ada enggak kotorannya? Dia mandi 5 kali sehari. Kata para sahabat, la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasul, kalau begitu enggak ada lagi kotoran yang melekat di tubuhnya. Mandinya 5 kali. Kata Nabi apa? Fadhalika mislus salawatil khams. Nah itu permisalan sama seperti solat 5 waktu yang kau kerjakan. Dia akan menghapuskan dosa-dosa yang kau kerjakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerjakan solat. Jangan pernah remehkan solat. Jangan pernah kau tunda-tunda solat. Jangan sampai dikarenakan hartamu, dikarenakan kesibukan kamu, dikarenakan ini dan itu, dikarenakan anak dan keluarga kamu meninggalkan solat, kamu melalaikan solat. Ketika azan sudah berkumandang, hayya 'alas shalah, mari menuju solat, maka tinggalkan segala kesibukan, tinggalkan duniamu, tinggalkan daganganmu, patahkan segala letih dan capek yang kita rasakan, segera berwudu, bangkit menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kita akan dapatkan kedamaian, di sanalah kita akan dapatkan ketenangan dan ketentraman. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menjaga solat. Allah berfirman secara khusus di dalam Quran, hafidhu 'alas salawat, jagalah solat-solatmu, kata Allah. Jaga solatmu. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga solat, perintah untuk Allah jaga waktu-waktu solat. Jangan dilalaikan,
Jangan ditunda-tunda. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu, kata Allah, adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Maka jangan kau tunda-tunda waktu salat itu. Ketika datang azan berkumandang, segera kerjakan salat, segera laksanakan salat. Jangan ditunda-tunda lagi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta, dan jagalah salat wusta. Salat wusta itu salat pertengahan. Maksudnya kata para ulama yaitu salat asar. Jagalah salat asar. Nah, ini kita sekarang di salat asar. Kenapa secara khusus Allah mengatakan jagalah salat asar? Tidak dikatakan jagalah salat maghrib, jagalah salat isya. Walaupun kita paham semua salat kita wajib untuk menjaganya, tapi ketika Allah perintahkan secara khusus jagalah salat asar, ini menunjukkan ada nilai yang lebih pada salat asar. Kenapa, Pak? Di salat asar banyak orang melalaikannya. Mungkin kalau di salat maghrib, masya Allah, masih adalah orang yang salat. Tapi lihat kalau di salat asar, terkadang sebagian orang, ini waktu-waktu memang orang lagi capek, orang sudah lelah, habis kerja. Ini jamaah sekalian. Makanya secara khusus jagalah salat asar. Karena orang yang meninggalkan salat asar, kata Nabi SAW, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Barang siapa yang dia meninggalkan salat asar, maka terhapus amalan-amalannya. Ini orang yang ninggalin salat asar, Pak, terhapus amalnya, kata Nabi SAW. Jangan remehkan salat asar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walaupun secara umum kita paham tidak boleh kita lalaikan semua salat, dari salat 5 waktu yang kita diperintahkan oleh Allah, salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya, jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita tinggalkan. Jaga salat-salat kita itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga salat, Allah jamin surga bagi dia. Man hafadha 'ala shalah, siapa yang menjaga salat, kana indallahi ahdun ayudkhilahul jannah, Allah jamin dia akan masuk surga. Tapi orang yang tidak menjaga salatnya, Allah tidak jamin dia masuk surga. Syarat masuk surga kalau kau kerjakan salat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kana lahu indallahi nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan dapatkan cahaya, dia akan dapatkan burhan, bukti yang nyata, dan dia akan diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka siapa yang tak menjaga salat, maka dia tidak akan dapatkan cahaya, dia tidak akan dapatkan burhan, dan tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Lebih mengerikannya lagi, kata Nabi, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibnu Khalaf. Di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama si Qarun, bersama si Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Nabi contohkan 4 ini, Pak, pentolan-pentolan pimpinan kekafiran. Ini 4 orang ini. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sengaja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mencontohkan 4 orang ini. Kenapa? Karena mereka tidak sholat, dan alasannya tidak sholat beragam. Qarun tidak sholat gara-gara sibuk dengan hartanya. Makanya kalau ada orang yang sibuk dengan hartanya pada hari ini sampai dia meninggalkan sholat, maka mirip dengan Qarun. Fir'aun tidak sholat karena dia sibuk dengan kekuasaannya. Maka barang siapa yang pada hari ini meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekuasaannya, mirip dengan Fir'aun. Haman, dia meninggalkan sholat, kenapa? Karena dia sibuk dengan pangkat dan jabatannya. Maka siapa yang pada hari ini meninggalkan sholat karena sibuk dengan pangkat dan jabatannya, maka mirip dengan Haman. Ubay bin Khalaf meninggalkan sholat karena sibuk dengan perdagangannya. Maka siapa pada hari ini
yang meninggalkan sholat karena sibuk berdagang, akhirnya dia telantarkan sholatnya, mirip dengan Ubay bin Khalaf. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Karena memang orang itu meninggalkan sholat karena dunianya, seolah-olah dia disetir oleh dunianya. Kalau dunianya bilang, kau tinggalkan dulu sholatmu, sayang ini, rupiah demi rupiah kau akan tinggalkan, maka dia akan tinggalkan itu. Kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya, kekayaannya, inilah yang bisa membuat orang itu apa? Melalaikan sholat, tidak lagi memperhatikan sholat. Akhirnya seperti itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita lalaikan sholat, jangan pernah kita tinggalkan sholat, kerjakan sholat. Ketika kita mengerjakan sholat, maka disitulah kita akan dapatkan kedamaian, ketentraman. Nah, sementara kalau kita sibuk dengan dunia kita kejar Pak, tidak akan habis-habisnya, terus menerus. Tidak akan pernah kita dengan dunia tersebut akan merasa cukup, akan terus merasa haus, akan terus merasa lapar dengan dunia ini kalau kita mau kejar terus. Nah, makanya kan Nabi SAW pernah mengingatkan kepada manusia ini, lau kana li bani Adam wadiyani min dahabin labtagha ayyakuna lahu salisa wala yamla'u fahu illa turab. Kata Nabi, andaikan anak cucu Adam punya 2 lembah berisi emas, 2 lembah emas Pak, kira-kira berapa kilo itu Pak? Emas 2 lembah, bukan lagi kilo, ton mungkin ya. Andaikan kata Rasulullah, anak cucu Adam diberikan emas sebesar 2 lembah, niscaya dia mau cari yang ketiga. Tidak cukup Pak dengan 2 lembah, mau cari yang ketiga. Lihat, wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya ini kecuali tanah. Nanti kalau sudah mati, nah baru berhenti cari harta. Apalah daya lagi kalau sudah mati. Nah, hartanya tinggal dia wariskan sama anak keturunannya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga sekali lagi harta itu kalau kita kejar dan kalau kita mau tuntut terus menuntutnya, tidak akan ada habis-habisnya, dan tidak akan bisa kita mengerjakan sholat kalau seperti itu. Makanya kerjakan sholat, tegakkan sholat, dan jangan pernah kita remehkan yang namanya sholat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah yang menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Ulama Pak sampai beda pendapat tentang keislamannya dia. Ulama sampai beda pendapat apakah dia masih muslim atau tidak itu, kalau orang sudah meninggalkan sholat secara totalitas. Kita sudah paham meninggalkan sholat itu dosa besar, tapi ada orang na'udzubillahi min dalik, dia tinggalkan sholat, tidak pernah sama sekali dia sholat. Kalaupun dia sholat 2 kali Pak dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha saja dia sholat. Nah, ini muslim yang bagaimana ini? Ya, sholat cuman seperti itu. Nah, ulama beda pendapat apakah dia masih muslim atau sudah kafir itu. Kenapa? Rasul pernah bersabda begini Pak, al-ahdu bainana wa bainal kafirin as-salah. Perjanjian beda antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Itu perbedaan kita dengan mereka. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main masalah sholat ini. Nah, makanya sering kita lihat terkadang sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan meninggalkan sholat hanya karena ini, hanya karena itu. Nah, hanya karena dunia yang dia mau kejar, hanya karena permainan yang mau dia lakukan. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah berani meninggalkan sholat, ketika kita sudah berani melanggar sholat, maka yang lainnya akan lebih berani untuk kita langgar. Sholat itu sudah penentunya itu. Kalau kau berani tinggalkan sholat, yang lainnya akan lebih berani kau tinggalkan dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau sudah sholat kau telantarkan, yang lainnya lebih kau telantarkan lagi. Makanya Pak,
disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, ya, pimpinan kaum muslimin di masa itu, beliau ngirim surat kepada bawahannya, para gubernur, ya, dikirimi surat sama Umar bin Khattab. Menerima surat dari apa ini? Dari khalifah. Ya, ya, kalau kita sekarang presiden dapat surat, kira-kira surat apa ini yang dititahkan sama Umar ini? Dikira surat-surat yang apa namanya disuruh menjaga negara, disuruh. Ternyata suratnya Umar apa? Kau jaga solatmu. Diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk para gubernurnya. Kau jaga solatmu, kata Umar. Itu aja yang kau perintahkan. Kenapa? Kalau kau jaga solatmu, maka yang lainnya akan kau jaga. Tapi kalau kau sudah telantarkan solatmu, maka yang lebihnya akan lebih kau telantarkan. Aku melihat kalian dengan solat kalian, kata Umar. Kalau kau masih mengerjakan solat, oh berarti aman negara. Tapi kalau kau sudah telantarkan solat, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, maka solat tidak bisa main-main, Pak. Nah, ketika kita mengerjakan solat, maka kita pun diperintahkan untuk memerintahkan keluarga kita solat. Bukan hanya kita yang solat, perintahkan keluargamu juga solat. Kalau istrimu belum solat, kau perintahkan solat. Kalau suamimu belum solat, kau suruh dia solat. Anakmu belum solat, kau perintahkan dia solat. Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Allah berfirman dalam Quran, dengarkan firman Allah, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan, bukan hanya kamu, tapi keluargamu untuk solat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah, kata Allah, dalam memerintahkan mereka untuk solat. Sabar. Iya, karena memerintahkan solat itu bukan ringan, Pak. Berat kadang. Nah, butuh pengorbanan terkadang. Iya, butuh berulang-ulang terkadang. Nah, dan orang tua dimintai pertanggungjawaban ketika dia tidak memerintahkan anaknya solat. Rasul pernah bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu solat ketika dia berumur 7 tahun. Nah, kalau sudah 7 tahun, Pak, perintahkan solat. Karena itu sudah umur mumayyiz, yang dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa menjawab pertanyaan, dia bisa mengutarakan pertanyaan. Ini mumayyiz namanya. Umumnya anak mumayyiz 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, kata Nabi apa? Perintahkan anakmu sholat. Dianya memang belum wajib sholat, Pak. Anak umur 7 tahun belum wajib sholat, tapi orang tua diperintahkan, perintahkan anakmu sholat. Artinya apa? Orang tua bisa berdosa kalau tidak memerintahkan anaknya sholat. Kalau tidak memerintahkan anaknya sholat, wastabir alaiha, bersabarlah di dalamnya. Nah, ini terkadang orang tua betapa semangatnya dia menyuruh anaknya untuk sekolah. Jangan sampai terlambat, jangan sampai telat pergi ke sekolah. Kalau anaknya tidur, dia bangunkan, mati-matian dia bangunkan. Tapi untuk sholat, tidak masalah. Terlambat tidak masalah, ditunda tidak mengapa, tidak sholat pun tidak masalah. Subhanallah. Seakan-akan ya sekolahnya lebih penting daripada sholatnya. Sekolah memang penting, tapi sholat jauh lebih penting. Ketika anakmu sudah umur mumayyiz, perintahkan dia sholat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang, Pak, banyak masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa yang dijawab, Pak? Apakah dia bilang karena saya minum khamar, karena saya berjudi, karena saya makan riba, karena ini dan itu, karena saya berzina? Enggak. Dia bilang apa? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat ketika di dunia, dengan sebab itulah kami masuk neraka sakor ini. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sholat sebelum kau disolati. Subhanallah, terkadang sebagian orang itu menunda-nunda sholat. Katanya apa? Nantilah Ustadz saya sholat itu, kalau sudah tua saya sholat. Nantilah Ustadz kalau pensiun baru saya sholat. Ini masih enak-enaknya dengan dunia ini. Nantilah dulu, kalau pensiun baru sholat. Subhanallah. Kalaupun kau sholat pas kau pensiun, nah kita tidak tahu ajal kapan menjemput.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian orang sakit, dia tidak sholat. Padahal justru di saat sakitlah kau harusnya lebih kuat lagi sholat. Ustadz tidak bisa wudu, tayamum. Ustadz tidak bisa tayamum, tidak bisa wudu, diwudukan. Tidak bisa lagi sholat walaupun tanpa wudu, walaupun tanpa tayamum. Allah memberikan rukhsah, keringanan. Yang penting kau sholat. Yang penting kau sholat. Karena sholat itu diwajibkan oleh Allah selama ruh belum berpisah dari jasad. Selama nyawa masih ditanggung oleh badan, dikandung oleh badan, maka sholat tetap diwajibkan. Tidak ada pray waktu sholat itu. Nah, bagi laki-laki, bagi perempuan mungkin terkadang mereka punya halangan haid dan nifas, mereka diperintahkan untuk meninggalkan sholat. Tapi kalau laki-laki, setiap saat wajib untuk sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat para jamaah sekalian. Nah ketika sakit, orang terkadang berangan-angan, nanti kalau sudah sembuh saya akan sholat juga itu. Kalau sudah sembuh, siapa yang jamin Pak? Ketika kita sakit, barangkali kita akan meninggal karena sakit itu. Dalam keadaan kita mendapatkan su'ul khotimah karena kita meninggalkan sholat di saat sakit. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul itu menuntunkan sholat dalam keadaan orang sakit. Ada tata caranya. Sholli qa'iman, kata Nabi. Sholatlah kamu dalam kondisi berdiri kalau mampu. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tak mampu berdiri maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau tak mampu duduk, sholatlah dengan berbaring di rusuk sebelah kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau tidak mampu juga, sholatlah dengan berbaring terlentang, dengan menghadapkan kaki ke arah kiblat. Tidak mampu juga berisyarat, bahkan walaupun dengan kedipan mata, walaupun dengan gerakan jari. Yang penting kau sholat. Itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting dari semua itu, ya, agar sholat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalankanlah sholat, tegakkanlah sholat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sholat itu ibadah, dan ibadah kepada Allah dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua kau lakukan sholat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Karena Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka kita perlu pelajari tentang bagaimana cara sholatnya Nabi, Pak. Sholat itu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi semuanya, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, pelajari dia. Sebab apa? Kalau kita sholat sembarangan, kita sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka sholat kita tidak diterima. Pernah suatu hari, Pak, ada salah seorang sahabat sholat, masuk sholat sembarangan, dia sholat. Selesai sholat 2 rakaat, dia kembali. Kemudian dia datangi Nabi, dia salam sama Nabi. Kemudian Nabi jawab salamnya, lalu Nabi bersabda, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Kamu balik lagi, kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Sahabat ini merasa heran, loh tadi kan saya sholat. Ya sudahlah, ini perintah Nabi, saya sholat lagi. Sholat lagi dia 2 rakaat, belum sempurna sholatnya, dia sudah salam. Akhirnya dia balik lagi, dia datang kepada Nabi, salami Nabi. Nabi jawab salamnya, tapi Nabi kembali berkata, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Kembali kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Sampai 3 kali berulang, Nabi tetap mengatakan, "Kembali lagi kamu sholat karena kamu belum sholat." Akhirnya sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, sholat yang tadi ku kerjakan terakhir itu paling hebat sudah sholatku itu. Aku tidak ngerti yang lebih hebat lagi daripada itu. Alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ya Rasul, bagaimana cara sholat yang benar itu." Maka Nabi pun mengajari sholat yang benar. Menunjukkan apa? Sholat itu bukan cuma niat. Niat itu modal utama untuk kita sholat. Tapi kita harus sholat sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Makanya Pak, ada satu hadis yang cukup membuat bulu kuduk kita merinding mendengarkannya. Kata Nabi SAW, Pak, "Innar rajula," sesungguhnya ada seseorang, "la yusolli sittina sanatan," dia sholat 60 tahun lamanya.
ma tuqbalu lahu salatun, tapi tidak ada satupun solatnya yang diterima sama Allah. 60 tahun Pak, solat kira-kira berapa rakaat itu? Banyaknya dia solat itu, tapi tidak ada satupun solatnya, kata Nabi, yang diterima oleh Allah. Loh, kenapa bisa begitu? Kata Nabi SAW, la'allahu yutimur ruku' wa la yutimmus sujud. Dia ini solat asal-asalan. Dia mungkin sempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak sempurna. Dia mungkin sempurnakan sujudnya tapi rukuknya tak sempurna. Solat itu butuh tumakninah. Tumakninah itu rukunnya solat. Kalau kau tidak tumakninah dalam solatmu, maka solatmu tidak sah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya tidak cukup sekedar solat. Orang solat Pak masih diancam dalam Quran. Apa ayatnya? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang solat. Kalau sampai di sini ayatnya, binasa semua kita. Tapi ayat ini dilanjutkan. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang solat. Kenapa bisa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam solatnya. Solat tapi dia masih lalai. Lalai ini bagaimana Ustaz? Mungkin boleh jadi dia solat tapi dia akhirkan waktunya. Lalai itu. Dia tunda-tunda solatnya sampai ketika solat itu mau selesai baru dia solat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang yang lalai di dalam solatnya. Atau dia solat tapi dia tidak perhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban di dalam solat dia tidak perhatikan, sehingga dia cuma solat saja, tidak iqamatus sholah. Allah perintahkan kita untuk iqamatus sholah. Iqamatus sholah itu artinya menegakkan solat. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti dari ceramah kami ini ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian agar kita menjaga solat kita, agar kita serius di dalam solat kita. Kalau kita memperbaiki solat kita, insya Allah ta'ala Allah akan perbaiki hidup kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah telantarkan solat, maka jangan harap kehidupan kita akan lebih baik. Solatlah kamu, maka Allah akan perbaiki kehidupan kamu. Allah akan jamin rezekimu. Allah akan jamin agama kamu. Allah akan jamin negeri akhiratmu. Tapi kalau sudah kita telantarkan solat, Allah tak jamin akhirat kita, Allah tak jamin pula dunia kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi peringatan bagi kami pribadi dan bagi seluruh jamaah. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah untuk selalu dan senantiasa mengerjakan solat, melaksanakan solat, mengajak orang lain untuk solat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita berada di atas agama ini sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.